Ya Tuhan Yesus, Kau baik, ajaib mulia. Kami agungkan Kau Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, tak habis-habisnya, habis-habisnya rahmat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih setiamu tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada dalam lembah gelap. Tetes air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Kasih setiamu tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada dalam lembah gelap. Tetes air mata takkan habis. Amin, amin. Ku berjalan sendiri. Kasih setiamu tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada dalam lembah gelap. Tetes air mata takkan. Kau bahagia Tuhan, Engkau bahagia Tuhan. Sekali lagi nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Kasih setiamu tak pernah tinggalkan. Amin. Kau selalu ada dalam lembah gelap. Tetes air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendiri. Ku berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Paralah, 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 paralah. Haleluya. Paralah, paralah, paralah. Kiralah, paralah, 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 masiralah, paralah, paralah. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik. Paralah, 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 masiralah, paralah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah pujian syukur kami ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik.
sangat amat baik. Ya, kita membuka kembali Matius 5 ayat 14 dan 16. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Diberkati kita semua. Terang sumber kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Bersyukur buat kita semua. Roh Kudus yang selalu berkarya dan terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, membentuk, membawa kita mengerti jalan-jalan Tuhan, memahami kebenaran, dan kita mau melakukan terus bertumbuh, terus berbuah di dalam kasih karunia Tuhan. Berangkat dari ayat ini menekankan kepada kita terus betapa pentingnya terang di dalam Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya. Saya berikan judul khotbah pagi hari ini, terang di dalam hidup orang percaya. Kalau percaya ada terang, kalau tidak percaya berarti gelap. Berangkat dari ayat ini kita bersyukur bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita. Kita terus mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita bisa merasakan di mana Allah yang jauh bagi sekian banyak orang, mereka mau menyembah Tuhan. Allah yang sungguh sangat jauh, tak tersentuh dalam kekudusannya, dalam kemuliaannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat. Namun pagi hari ini kita bersukacita. Kita yang dahulu jauh sekarang sudah dekat. Katakan, aku sudah dekat. Karena kuasa darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang membenarkan, sehingga kita boleh menghampiri tahta hadiratnya. Kita boleh datang kepada Tuhan di dalam kekudusannya. Kita boleh mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Kalau kita mengerti kebenaran ini bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah, kita bersyukur karena terang Allah ada di dalam hidup kita. Terang sumber kehidupan itu, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber daripada hikmat. Salut luar biasa. Haleluya. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ini berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Terang ada di dalam hidup orang percaya, terang ada di dalam hati orang percaya, supaya mereka melihat, mereka mengerti, memahami bahwa setiap orang benar, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya mengalami terang Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dipelihara Tuhan dari hari ke hari terus, sampai kita dalam perjalanan itu dan Allah menjamin pasti berhasil. Masa depan orang-orang percaya pasti berhasil. Masa depan orang-orang benar di dalam pimpinan tuntunan Tuhan
pasti mengalami berkat sukacita. Luar biasa, melainkan di atas kaki Tiang cahaya itu bersinar, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini menekankan posisi orang benar yang ada di dalam rumah, di mana kaki dia memancarkan cahayanya, pasti sama seperti kita ada di dalam ruangan ini. Cahaya bersinar. Kalau kita ada di dalam ruangan ini, ya kita dapat cahayanya. Kita bisa melihat satu dengan jelas. Pada saat kita terantuk, pada saat kita terjatuh, jangan panik, jangan lari sana lari sini. Berdiam dirilah, jadilah tenang, berdoalah, kuasai diri. Pelan-pelan menghampiri tata hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam hadiratnya, kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, di mana Roh Kudus menerangi hati setiap orang, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya kalau di luar rumah itu, ya pasti tidak mendapatkan terang. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Apa yang kita lakukan setelah kita ada di dalam terang? Terang ada di dalam hidup orang percaya. Terang ada di dalam hati orang percaya. Kita baca bersama Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku, dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kristus adalah firman dan Roh Kudus yang akan selalu mengajar kita dengan setia, membimbing kita, membawa kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Sang Firman, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menerangi setiap hidup orang percaya. Kita bersyukur, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditetapkan, dan janji Tuhan kita pasti dimuliakan. Kemuliaan seperti apa yang akan kita alami? Apakah hidup sekedar hidup yang berhasil, sukses, punya segala sesuatu? Pemazmur berkata dalam Mazmur 73 Bani Asaf, dia melihat orang fasik berhasil, dia melihat orang fasik dikatakan gemuk-gemuk, melihat orang fasik punya segala sesuatu. Tetapi kalau kita membaca di tengah perjalanan ayat itu, pada waktu kita membaca, dia berkata begini, hampir aku tergelincir, hampir aku tergelincir. Kenapa dia berkata hampir aku tergelincir? Mempunyai kesadaran bahwa hidup ini tanpa Tuhan sia-sia. Dia mempunyai
punya kesadaran, dia cemburu, dia melihat keberhasilan, kehidupan orang di luar Tuhan kok enak. Tapi Bani Asaf berkata, hampir aku tergelincir. Bahkan dia berkata, biarlah aku dungu di bawah kaki Tuhan. Dia menyadari kalau tanpa Tuhan dia tidak mengerti apa-apa. Tanpa Tuhan dia mengalami kehidupan yang sia-sia. Dan pagi hari ini bersama dengan Roh Kudus yang akan diutus Bapa, bahkan hari ini sudah diberikan, dinyatakan dalam hidup kita, dikaruniakan kepada kita. Dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Diajar dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Dalam hal apa? Dengan akal budi kita diperbaharui membaca firman Tuhan. Jalan-jalan hidup kita diatur, ditata sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia memberikan kebenaran di dalam setiap hati orang percaya. Terang di dalam kehidupan orang percaya. Terang ada di dalam hati orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tidak berdosa. Karena manusia itu kecenderungannya adalah melakukan dosa. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dia mengajar, membimbing ke dalam kebenaran supaya kita menyukakan hati Tuhan. Kita hidup diperkenan Tuhan dan memperkenankan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup yang selalu mendukakan hati Tuhan, tapi kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan. Makanya hati-hati saudara, waspada. Kehidupan orang percaya jika matanya masih melihat perkara-perkara yang indah di dunia ini, melihat kehidupan orang lain sepertinya lebih baik dari kehidupan kita. Tapi Asaf menyadari, hampir aku tergelincir. Jangan cepat-cepat cemburu atau iri kepada keberhasilan orang lain. Kita belum tentu tahu akan kehidupan di dalamnya dan kehidupan orang di balik keberhasilan itu. Ada yang berhasil sungguh-sungguh karena semangatnya, perjuangannya. Karena Tuhan itu adil, saudara. Dia bekerja, berkarya begitu rupa. Tuhan itu adil. Tetapi apa yang ingin Asaf katakan di dalam kehidupan orang benar pagi hari ini? Orang yang punya segala sesuatu tanpa Tuhan, pada saat disediakan jalan yang licin, berapa kali dia jatuh? 1 kali jatuh, tetapi tidak sanggup bangun kembali. Namun orang benar 7 kali jatuh, dia akan bangkit kembali, karena bangkitnya bersama dengan Tuhan. Tapi ya jangan jatuh-jatuh terus. Kalau anak kecil baru jalan, dia jatuh 1 kali, dia pun papa mamanya, kadang papanya itu menari melompat seperti anak kecil yang lebih dari anak kecil yang baru berjalan, saudara. Senangnya ampun-ampun. Jatuh lagi. Nah, kalau sudah umur 20-30 tahun terus kayak begitu kan, bukan lagi papanya atau mamanya bersuka hati, gergeten kan, saudara. Kan begini jadinya. Ini sebenarnya umur berapa sih? Masa gak tahu diri udah umur begitu, masih melakukan kayak anak kecil saja? Benar gak, saudara? Demikian juga di dalam kekristenan. Mari kita semakin dewasa, bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, bertumbuh di dalam Tuhan. Ada terang di dalam
hidup orang percaya. Ada terang di dalam hati orang benar. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajar, mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu, akan semua firman yang sudah diajarkan kepada kita, yang menjadi direction, menjadi arahan kemana kita melangkah, menjadi arahan kemana tujuan kita hidup. Roh Kuduslah yang menerangi, dialah sumber. Karena terang itu adalah kehidupan itu sendiri. Terang itu adalah pengharapan kita. Katakan, aku punya pengharapan dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan Asaf dalam Mazmurnya, dia mengajar kepada kita. Nanti saudara baca di rumah, renungkan ya, Mazmur 73. Hampir aku tergelincir. Di sini kita bisa melihat bukan persoalan keberhasilan seseorang secara materi, secara jabatan, secara apa yang dia punya, tempat ibadah yang lebih layak sekalipun itu dalam konteksnya peribadatan orang Kristen. Tapi firman Tuhan menekankan, mengajar kepada kita. Mungkin kita minim, mungkin kita kurang sesuatu yang tidak dipunyai seperti orang lain, tapi kita punya Tuhan. Tapi aku punya Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti digenapi. Aku punya Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupanku. Roh Kudus menerangi jalanku. Dan setiap langkah kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya apa? Membimbingku. Nah, kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan, kita dituntun, dibimbing. Dan Tuhan senang, percayalah, kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati. Kita diberkati bukan perbuatan kita, kebaikan kita. Tapi Tuhan berkenan di dalam kemurahannya memberkati kita. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Baru setiap pagi bangun tidur, buka mata, puji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Mulut kita hanya berkata, aku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Aku bersyukur atas jalan-jalan-Mu. Aku bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Aku bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Dan aku bersyukur semua yang aku lakukan sepanjang hari ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Maka hidup kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hidup kita diperkenan Tuhan. Dan terang ada di dalam hidup orang percaya. Dan orang percaya yang mempunyai terang Tuhan, ada masa depan. Hari esok penuh harapan. Inilah kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan cemburu dengan keberhasilan orang lain secara materi. Tapi pastikan di dalam setiap hati kita, hidup kita, kita masih mau melekat kepada Tuhan. Katakan, aku mau melekat. Kenapa? Terang harus ada di dalam hidup orang percaya. Terang ada di dalam hidup orang benar. Karena kita akan menghadapi dan berjalan di dalam gelapnya dunia ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Haleluya. Malapetaka
akan menimpa banyak orang. Tidak tahu nasibnya seperti apa. Itu pun bisa menimpa kita. Tapi saya percaya terang Tuhan yang ada di dalam hati orang benar akan selalu diluputkan. Karena dengan tangannya Dia menuntun, Dia membimbing, Dia mengarahkan kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 6. Dan sudah dapat, boleh katakan amin. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dapat Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ini luar biasa dahsyat, saudara. Pengetahuan. Kenapa terang ada di dalam hidup orang percaya? Terang harus ada hidup di dalam orang benar. Karena terang itu yang kita peroleh dalam anugerah Tuhan. Terang itu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Di sini kita mulai memahami bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kemuliaan. Kemuliaan di mana yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita? Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maka orang percaya terang harus ada dalam hidupnya. Supaya apa? Kita memancarkan terang Kristus. Karena kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap. Saudara, jangan ukur cahaya kemuliaan manusia itu dengan keberhasilan, kekayaan, ketenaran, sebuah nama, jabatan, kedudukan. Kalau itu ada di dalam kehidupan orang percaya, artinya panggilannya itu semakin Tuhan bawa tanggung jawab yang lebih besar. Dia dimampukan dalam kasih karunia Allah untuk apa? Menjadi berkat. Ini yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Tuhan karuniakan keberhasilan, kekayaan. Kita diberikan tanggung jawab besar untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kebaikan Allah di dalam diri kita dan kita menyalurkan bagi orang lain. Kalau orang dunia memperkaya dirinya untuk dirinya dan di Tuhan, ditimbun, dikumpul untuk dirinya. Dan pada akhirnya kesombongan manusia melihat orang lain lebih kecil dan melakukan kejahatan, melakukan semena-mena. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia lebih suka menciderai orang. Tapi kita di dalam Tuhan, kita harus memancarkan terang Kristus. Semakin diberkati, semakin jadi berkat. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar bersama. Mari kita setia dari perkara yang kecil. Kalau sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, kita bersyukur.
kita tetap jadi berkat. Secara materi belum punya lebih, tetap mengucap syukur. Datang ke rumah Tuhan dengan sungguh, melepaskan segala aktivitas sementara, kesibukan sementara, beban hidup sementara. Datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan syukur, dengan nyanyian mazmur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Haleluya. Tidak melihat masalah apa yang kita hadapi, tetapi kita tetap pandang Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, karena kita tahu dunia sedang menuju kekelamannya. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Masalah tidak semakin mudah, karena bukan persoalan politik, bukan persoalan sosial, tetapi persoalan dengan kekuatan daya yang dasar dari alam semesta. Sampai yang bisa tundukkan dan taklukkan kalau sudah bicara tentang alam, saudara. Dan itu hanya ada satu kuasa yang bisa berkata, jadilah tenang, reda, bangkit, sembuh, tahir, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang mati hidup. Kalau tidak hanya ada di dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hidup siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang kita sembah, kita hidup dalam anugerahnya, kita dipanggil, kita dibenarkan dengan kuasa darah Yesus, surga turun di dalam hidup kita. Saya masih miris melihat jika ada anak Tuhan yang masih khawatir, takut akan hidup masa depan. Apalagi sakit penyakit. Baru batuk pilek sudah panik, saudara. Wih, jangan-jangan ini virus corona sudah mulai menyebar kembali. Wah, mulai berhembus hoax di media sosial, mulai panik. Nah, kita tetap menjaga hidup kita dalam upaya tanggung jawab kita untuk tetap sehat, menjaga pola makan yang benar. Sebentar ini Ibu Rinca bawa jagung, Pak Jeki tadi juga bawa sambelnya. Saya lihat ini, waspada, sambel paling disukai jemaat di tempat ini. Jangan panggil Bapak Gembala, saya ada di rumah sakit. Kenapa? Lambung gara-gara sambal. Halo, anak-anak nona, ya, ukur baik-baik gitu. Salam, apa kabar? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Engkau harus berbuah, tubuh yang sehat. Ambil sambal secukupnya. TB3 ini pencobaannya bukan keinginan untuk kaya, punya apa itu, Ferrari, terus apa lagi itu, yang wah begitu itu. Pencobaan di tempat ini cuma satu. Saya heran. Orang lain itu lagi mengejar emas, berlian begitu rupa, kekayaan begitu rupa, ditimbun begitu rupa. Kalau di sini dikejar sambal, saudara. Saudara bisa bayangkan, api Pentakosta kupunya kubiarkan menyala. Sudah menyala, dibakar lagi dengan sumbu jagung, sudah dibakar dengan sumbu jagung lagi, sambal lagi. Itu jengleng gitu. Kenapa? Hal-hal sederhana yang ada di dalam hidup kita yang kita sajikan, itu semua kita sajikan dengan rasa syukur.
Ini yang berbeda, saudara. Asap mengajar kita. Hampir aku tergelincir. Intinya bukan apa yang kita punya, apa yang kita kejar, emas, perak, permata. Hanya satu yang asap ingin ajar kepada kita. Kita punya Tuhan. Kejar itu, saudara. Bukan harta materi yang sementara ini. Kita ini manusia abadi. Setelah kematian ada kekekalan yang menjadi bagian. Tapi kekal dalam kehidupan. Pastikan kita bahwa kita hidup dalam kekekalan. Jangan kekekalan dalam kematian. Di luar Kristus binasa. Amin. Tapi kita di dalam Tuhan. Matius sudah mencatat dengan jelas, dinyatakan kepada kita. Cahaya itu menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita di dalam rumah Tuhan, kita bait Allah Roh Kudus tinggal memberikan cahaya kehidupan, pengharapan, kepastian akan masa depan. Masa depan yang seperti apa? Dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan seperti apa? Kekekalan bersama anak domba Allah, sang mempelai sejati. Dan percayalah, Allah hadir dalam kekuatan kuasa-Nya, dalam kasih-Nya di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tetap percaya. Terang ada di dalam hidup orang percaya. Terang ada di dalam hati orang percaya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 29. Sudah dapat katakan amin? Yo, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Luar biasa, saudara. Saudara menjadi sahabat Allah. Saudara menjadi saudara kita, keluarga dalam kerajaan Allah. Dari gelap dipindahkan Tuhan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita menjadi umat kepunyaannya, kita menjadi miliknya. Kalau kita menjadi milik Tuhan, saudara, apa sih yang kurang? Kalau anaknya diberikan untuk menyelamatkan hidup kita, membenarkan dengan kuasa darahnya, memanggil kita mendekat, bahkan mengangkat kita menjadi anak ahli waris kerajaan sorga. Dan kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku. Kita di sini hanya rebutan sambel. Waktu kompetisi seperti paduan suara, seperti paduan suara. Ini menjadi sukacita tersendiri saya sebagai gembala jemaat di tempat ini. Tidak ada pertengkaran di antara kita. Amin. Kita menyatakan satu dengan yang lain, satu kasih dalam persaudaraan. Tidak ada yang saling mengiri, mendengki. Kita datang di tempat ini hanya membawa syukur di hadapan Tuhan, dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.
Katakan, aku diberkati. Keluargaku diberkati. Rumah tanggaku diberkati. Pernikahanku diberkati. Pekerjaanku diberkati. Amin. Tubuhku diberkati. Sehat. Umur panjang. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita menjadi alatnya. Nyatakan terang Kristus, wajah Kristus kepada dunia. Mereka melihat kita bahwa benar kamu adalah anak Tuhan. Benar bahwa kamu adalah anak Tuhan. Benar bahwa kamu adalah orang percaya.